Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada kali ini untuk mata kuliah audit forensik. Nah, di pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan overview ya, pengantar akuntansi forensik dan audit investigatif ya, untuk memperkenalkan kepada kalian apa sih akuntansi forensik dan yang nantinya akan dilanjutkan dengan audit investigatif. Baik, yang pertama kita akan bahas dulu terkait pengertian forensic accounting. Nah, secara umum ketika kalian mendengar kata-kata forensic accounting, audit investigatif, harus kalian ingat bahwa forensic accounting itu adalah satu proses akuntansi yang nantinya outputnya akan digunakan untuk kepentingan hukum sebagai pembuktian, sebagai bahan bukti gitu ya, sebagai alat bantu bagi penegak hukum atau bagi hakim memutuskan tentang suatu perkara. Jadi kita ingat lagi ya, saya ulang kembali, forensic accounting audit investigatif adalah satu proses akuntansi yang nantinya output dari proses ini akan dijadikan sebagai penunjang atau akan dijadikan sebagai bukti-bukti untuk kasus-kasus hukum gitu. Seperti apa? Misalnya seperti kasus korupsi, kasus penggelapan uang, misalnya dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, oke, kita akan sekarang bahas pengertian menurut beberapa teori dan ahli. Yang pertama, menurut Tuan Nakota, katanya akuntansi forensik adalah penerapan sistem akuntansi dalam bidang hukum, terutama pada permasalahan-permasalahan kecurangan atau fraud, ya. Fraud itu adalah kecurangan, ya. Oke, yang berikutnya adalah menurut Leary, ya. Kalau menurut Leary, akuntansi forensik adalah sistem akuntansi pemeriksaan yang akurat yang nanti tujuannya adalah tujuan untuk penggunaan di ranah hukum. Gitu. Sedangkan menurut Bologna, akuntansi forensik adalah akuntansi yang berkenaan dengan pengadilan atau berkenaan dengan penerapan pengetahuan ilmiah akuntansi pada masalah hukum. Nah, dari ketiga pengertian ini maka bisa disimpulkan, jadi akuntansi forensik itu adalah bidang studi dan praktek profesional yang tidak hanya mencakup bidang akuntansi saja, tetapi juga bidang keuangan, bidang hukum, psikologi, kriminologi, atau ilmu-ilmu lain yang bisa membantu proses investigasi dalam proses hukum ya. Gitu. Yang sebetulnya tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menafsirkan bukti hukum yang ada itu sudah bisa mendukung atau bisa sebagai bukti di persidangan atau tidak. Kemudian jika ada hubungannya dengan kerugian negara, maka akuntansi forensik ini akan membantu untuk menghitung berapa sih kerugiannya, gitu ya. Yang nantinya output dari proses akuntansi forensik ini akan dijadikan sebagai dasar untuk pertimbangan hakim di pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Gitu. Yang berikutnya kemudian kita akan membahas mengenai klasifikasi forensic accounting. Jadi, forensic accounting itu nantinya jasa yang diberikannya itu ada dua ya. Yang pertama adalah litigation support, yang kedua adalah investigative service. Kita bahas satu persatu. Apa sih litigation support? Litigation support itu adalah jasa yang diberikan oleh akuntan forensik sebagai ahli ya. Jadi kalau kalian lihat di persidangan ada saksi-saksi ahli, nah itu adalah litigation support gitu ya. Ataupun kalau tidak menjadi ahli di persidangan, tetapi misalnya jaksa berkonsultasi dengan kita terkait dengan perhitungan-perhitungan keuangan, maka itu adalah disebutnya juga litigation support, tapi dalam kelompok konsultan ya, jadi tidak memberikan kesaksian di dalam persidangan. Oke. Nah, dalam litigation support itu apa sih tugas seorang akuntansi forensik
atau auditor forensik, yang pertama dia harus membantu mengamankan dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung atau membantah klaim atau tuntutan di persidangan ya. Jadi dia harus membantu mengamankan dokumen-dokumen yang mungkin akan diperlukan dalam persidangan. Kemudian yang berikutnya meninjau dokumentasi yang relevan untuk memberikan penilaian awal terhadap kasus dan identifikasi potensi kerugian dan bagaimana sih memulihkan kerugian tersebut atau mengembalikan kerugian tersebut ya, atau mendapatkan kembali uang yang tadinya telah diambil oleh pelaku begitu ya. Jadi ini adalah contohnya, misalnya ada kasus korupsi, kemudian ada bukti-bukti dokumen misalnya berupa bukti transfer dan lain sebagainya. Nah, si auditor forensik ini atau ini akan bertugas untuk memberikan penilaian gitu ya terkait dokumen tersebut, apakah betul dokumen tersebut bisa menjadi bukti terjadinya fraud, kemudian berapa sih potensi kerugian yang terjadi karena fraud tersebut dan bagaimana cara mendapatkan kembali atau memulihkannya begitu ya. Kemudian yang berikutnya membantu dalam proses pemeriksaan dan penemuan termasuk perumusan pertanyaan yang relevan mengenai bukti keuangan. Nah, ini biasanya si akuntan forensik ini akan diminta bantuan apakah oleh jaksa, apakah oleh pengacara gitu ya. Kira-kira kita perlu tanya apa saja sih kepada pelaku atau kepada saksi yang terkait dengan keuangan gitu ya. Kemudian yang berikutnya menghadiri proses pemeriksaan dan penemuan untuk meninjau kesaksian, membantu memahami masalah keuangan dan merumuskan pertanyaan tambahan untuk penasihat hukum, sama ya. Jadi biasanya kalian nanti kalau misalnya menjadi forensic accountant itu akan diminta untuk datang juga pada saat proses pemeriksaan gitu. Kemudian di BAP, bisa juga di BAP. Kemudian yang berikutnya untuk meninjau laporan para ahli lawan. Nah gini, dalam persidangan itu kan ada jaksa, ada pengacara ya, yang mereka saling berlawanan, ya, jaksa penuntut dan pengacara. Jaksa yang menuntut tersangka dan pengacara yang misalnya membela tersangka, itu kan saling berlawanan. Nah masing-masing pihak ini akan membawa saksi ahli gitu ya, yang tentunya saksi ahlinya untuk meringankan ya. Untuk kalau pengacara mungkin untuk meringankan si tersangka gitu. Nah, kalian nanti ketika menjadi accountant forensik itu akan juga diminta untuk meninjau atau melihat bagaimana sih pendapat saksi ahli si lawan gitu ya. Apakah pendapatnya betul atau misalnya dia tidak objektif gitu. Yang berikutnya adalah membantu dalam pertemuan penyelesaian dan negosiasi. Nah, apabila misalnya diputuskan bahwa ini akan damai, maka si kalian juga akan diminta bantuan untuk proses negosiasinya, gitu ya. Yang terakhir, menghadiri persidangan untuk mendengarkan keterangan ahli lawan dan membantu proses pemeriksaan silang. Pemeriksaan silang maksudnya adalah memeriksa bukti-bukti dari yang tersangka, juga memeriksa bukti-bukti dari atau pihak pengacara juga memeriksa bukti-bukti dari yang diajukan oleh jaksa penuntut umum gitu ya, itu namanya pemeriksaan silang. Oke, nah kemudian untuk yang menghadiri persidangan ini biasanya itu hanya masuk ke dalam accountant forensik yang dia memberikan jasa sebagai ahli ya. Jadi karena kalau sebagai ahli kan dia memberikan kesaksian, tetapi kalau sebagai konsultan dia tidak memberikan kesaksian, hanya saja mungkin jaksa atau pengacara itu memberikan atau meminta bantuan atau pendapat di luar persidangan gitu ya. Itu adalah litigation support. Nah, yang jasa yang kedua yang diberikan oleh forensic accounting adalah investigative service atau kita biasa juga menyebutnya dengan audit investigatif. Nah, kalau audit investigatif ini tujuannya adalah untuk membantu proses hukum membuktikan bahwa telah terjadi
fraud atau kebalikannya, tidak terjadi fraud. Jadi, audit investigatif adalah service atau layanan yang membantu untuk mengungkap terjadi atau tidaknya suatu kecurangan atau fraud. Nah, gimana sih caranya supaya kita tahu telah terjadi fraud atau tidak? Yang harus dilakukan adalah oleh auditor investigatif adalah menjawab 5W 2H ini. Jadi, apa kasus fraudnya? 5W2H ini adalah what, when, where, who, why, how, atau how much gitu ya. Jadi kalian harus, jika ada satu kasus dan diminta untuk membantu satu kasus, kalian harus pastikan dulu bahwa di kasus tersebut kita bisa mengetahui yang pertama what itu adalah apa kasusnya gitu ya. Kemudian misalnya kasusnya adalah kasus korupsi atau kasus pencucian uang atau kasus apa gitu ya, atau kasus penipuan. Kemudian when itu kapan kasus itu terjadi, where di mana terjadinya, who itu siapa pelakunya yang diduga pelaku, dan why itu adalah alasan atau dasar yang membuat si pelaku melakukan tindak kecurangan tersebut. How itu bagaimana dia melakukan kecurangannya. Dan yang terakhir, how much itu adalah seberapa besar sih kerugian yang ditimbulkan oleh oleh fraud tersebut, gitu ya. Nah, dalam investigative service ini yang dilakukan oleh auditor investigatif yang pertama adalah meninjau situasi faktual dan memberikan saran tentang tindakan-tindakan apa sih yang harus dilakukan, gitu ya. Jadi kalian akan diminta untuk melihat dulu kasusnya seperti apa, kemudian kondisinya saat ini bagaimana, misalnya kondisi bukti dan lain sebagainya gitu ya. Dan kemudian memberikan saran kita harus melakukan apa. Tuh. Kemudian membantu dalam perlindungan dan pemulihan aset. Nah, dalam fraud itu kan pasti ada aset yang dirugikan ya, entah itu kehilangan kehilangan berupa uang atau berupa barang, rumah, gedung gitu ya. Nah, kalian itu akan diminta untuk memberikan saran bagaimana sih caranya agar si aset-aset tersebut bisa dikembalikan. Tuh. Kemudian berkoordinasi dengan pakar lain termasuk penyelidik swasta, pemeriksa dokumen ahli, insinyur, konsultan, atau apapun gitu yang berhubungan dengan kasus tersebut gitu. Karena misalnya kasusnya itu melebar, misal kasusnya adalah kasus terkait dengan korupsi di pembangunan gedung misal gitu ya. Jadi kan selain kalian yang diminta sebagai auditor investigatif, tentunya kalau gedung berhubungan dengan tenaga-tenaga ahli di bidang konstruksi ya, karena kan yang paham terkait dengan gedung itu adalah orang-orang konstruksi gitu. Nah, kalian bisa berkoordinasi dengan pakar-pakar ahli lain itu untuk menentukan apakah betul terjadi fraud atau tidak gitu. Kemudian yang terakhir adalah membantu dalam penelusuran dan pemulihan aset melalui proses perdata, pidana, dan administrasi atau undang-undang lain. Gitu ya. Jadi sama kalian akan, kalau untuk audit investigatif tentunya kalian nanti akan terlibat di persidangan. Ya, kalian akan dijadikan saksi dalam persidangan. Gitu. Oke, jadi itu tadi produk atau jasa yang diberikan oleh forensic accounting ya. Beda dengan akuntansi biasa. Kalau akuntansi biasa kan produk akhirnya adalah laporan keuangan. Nah, kalau forensic accounting, produk akhirnya atau jasa yang diberikan adalah litigation support, menjadi saksi ahli, atau investigative service, atau yang biasa kita sering dengar adalah audit investigatif yang membantu untuk mengungkap ada atau tidaknya kasus fraud gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah esensi. Nah, kita dari pemaparan tadi kita bisa mengambil sebetulnya jadi esensi forensic accounting itu apa sih, atau inti dari forensic accounting itu apa sih gitu ya. Jadi yang pertama, forensic accounting itu adalah ya accounting, dia bagian dari ilmu accounting
yang dimana dalam prosesnya tentunya ada proses-proses accounting yang tetapi dalam forensic accounting nantinya akan digunakan untuk kepentingan hukum gitu ya. Kemudian yang berikutnya dalam forensic accounting pastinya perlu special skill ya, atau perlu keahlian khusus ya. Jadi nggak hanya akuntansi secara umum juga, karena untuk mengungkap fraud, untuk memberikan kesaksian terkait hukum kan, kita sebagai accounting forensik kita tentunya harus paham juga terkait aturan hukum yang berlaku. Kemudian kalau misalnya kita menjadi auditor investigatif, nanti kita akan mewawancarai salah satu teknik auditnya adalah untuk akan mewawancarai pelaku misalnya atau saksi. Maka kita harus gimana caranya pelaku atau saksi itu bisa kooperatif dengan kita kan? Maka kita misalnya harus menguasai ilmu psikologi, bagaimana kita bisa mengajak mereka untuk berbicara jujur, begitu ya. Jadi untuk forensic accounting ini auditornya atau accountant-nya itu memang perlu keahlian-keahlian khusus ya. Jadi dia tidak hanya paham ilmu akuntansinya, jadi tidak hanya paham PSAK, tetapi juga dia harus paham terkait hukum-hukum. Gitu. Kemudian untuk terkait dengan bukti, nah bukti di akuntansi forensik itu tidak hanya bukti akuntansi saja. Kalau bukti akuntansi kan biasanya apa tuh? Kalau bukti akuntansi invoice gitu ya. Kemudian bukti transfer gitu ya, bukti pembayaran, bukti kas keluar, itu kan bukti-bukti di akuntansi yang umum gitu. Nah, untuk akuntansi forensik itu diperlukan bukti lainnya yang nantinya bukti tersebut bisa dijadikan bukti hukum di persidangan. Gitu ya. Jadi untuk accounting forensik itu kita harus mencari bukti lain. Misalnya kalau bukti lain apa sih? Ya bukti lain itu adalah tadi keterangan saksi. Nanti kita akan pelajari bukti untuk akuntansi forensik di pertemuan keempat atau kelima ya. Oke, yang berikutnya adalah esensi dari forensic accounting. Akuntansi forensik ini nantinya harus bisa interpretasikan dan mengkomunikasikan hasil dari proses si accounting forensiknya, gitu ya. Jadi nanti ketika proses akuntansi forensik ini telah selesai, maka perlu dibuatkan laporan yang laporannya itu isinya apa? Isinya adalah hasil analisis, hasil perhitungan dan interpretasi yang nantinya hasil-hasil ini akan digunakan untuk memberikan keterangan ahli dalam proses persidangan ya, atau untuk masukan kalau jasanya hanya jasa konsultasi, begitu ya. Jadi ini adalah esensi dari accounting forensik, atau apa sih inti dari accounting forensik itu. Oke, nah jadi bisa kita simpulkan ya perbedaan dari forensic accounting dengan akuntansi yang biasa atau akuntansi umum. Akuntansi forensik itu mempunyai lingkup spesifik yaitu pencatatan, klasifikasi, ini mirip ya seperti akuntansi biasa. Namun kemudian harus juga bisa si pencatatan dan klasifikasi itu harus diyakinkan bisa menjadi dasar untuk bukti hukum dan harus ada laporan tertulis terkait temuan serta rekomendasi untuk kasus yang dihadapi itu seperti apa begitu. Nah, pada umumnya akuntan forensik akan diminta bersaksi sebagai ahli di persidangan untuk memberikan pendapatnya. Oke ya. Nah, untuk proses akuntansi forensik nantinya dia harus memberikan bukti-bukti selain bukti akuntansi, tapi juga harus memberikan bukti-bukti akuntansi forensik yang nanti bisa menjadi bukti hukum, gitu ya. Jadi yang pertama adalah keterangan saksi. Oke, yang berikutnya ada keterangan ahli, bisa berupa surat, petunjuk atau keterangan pelaku. Jadi dalam akuntansi forensik ini nanti kalian akan
menghasilkan keterangan-keterangan dari saksi ya. Kalian misalnya menyimpulkan katanya saksi A bilangnya ABC. Nah, kalian nanti akan menganalisa keterangan saksi tersebut. Kemudian misalnya ada keterangan ahli. Tadi kan ada ahli lawan yang kita telaah juga hasil analisisnya. Itu juga kalian harus memberikan simpulan bagaimana sih keterangan ahli si lawan gitu ya. Nanti keterangan-keterangan ini dibuatkan laporannya, atau misalnya ada surat-surat yang terkait dengan kasus tersebut begitu ya. Juga tentunya yang terakhir adalah keterangan pelaku ya. Jadi kalian harus bisa menganalisa keterangan-keterangan dari pelaku apakah memang ada yang menyangkut kasus hukum atau ada fraud di sana gitu. Nah, sementara kalau akuntansi umum kan prosesnya adalah pencatatan, klasifikasi, analisis, kemudian pelaporan informasi keuangan yang nantinya menjadi laporan keuangan gitu ya. Yang prosesnya adalah mengubah data keuangan mentah menjadi informasi yang berguna yang nanti akan digunakan oleh pemegang keputusan atau pembuat keputusan sebagai dasar pertimbangan ke depannya harus melakukan kebijakan-kebijakan apa dalam proses bisnisnya gitu. Untuk bukti akuntansi umum kan seperti yang sudah kita ketahui ya, ada bukti fisik, bukti konfirmasi, ada dokumen seperti surat perjanjian kah, invoice kah, gitu ya. Kemudian juga perhitungan-perhitungan lainnya. Tuh. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan antara audit umum dengan forensic accounting, atau kalau dalam forensic accounting proses auditnya adalah audit investigatif ya. Jadi membandingkan antara audit umum dengan audit investigatif. Yang pertama kita lihat dulu dari objektifnya atau tujuannya. Kalau audit umum itu katanya express an opinion as true or fair presentation, atau kalau audit general audit kan produk akhirnya adalah opini ya. Opini apakah laporan keuangan yang disusun oleh manajemen itu telah wajar atau tidak gitu ya, telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum atau tidak. Sedangkan untuk forensic accounting tujuannya adalah katanya whether any fraud has actually taken place in books, atau membuktikan bahwa apakah fraud itu memang betul terjadi atau tidak. Ya, jadi perbedaannya untuk general audit tujuannya adalah untuk memberikan opini apakah laporan keuangan telah disusun secara wajar atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan forensic accounting atau audit investigatif itu untuk memastikan apakah fraud itu terjadi atau tidak terjadi. Itu ya perbedaan dari audit umum dan audit investigatif atau forensic accounting. Nah, kalau berdasarkan tekniknya, perbedaannya, audit umum kan teknik auditnya dibagi menjadi ada substantif tes ya, kemudian ada tes compliance gitu ya. Jadi membandingkan, mengukur kewajaran angka-angka di laporan keuangan, memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, begitu ya. Dan biasanya untuk general audit itu pemilihan buktinya itu atau pemilihan transaksinya berupa sampel. Jadi tidak semua transaksi diuji begitu ya. Karena apa? Karena kan keterbatasan dari waktu, sumber daya ya untuk kalau general audit. Nah, berbeda dengan forensic accounting. Kalau forensic accounting itu tekniknya ada teknik investigatif. Jadi kalau investigatif itu nanti ada teknik mulai dari telaah dokumen, wawancara yang lebih dalam ya dari sekedar melakukan substantif test dan compliant test gitu. Dan dalam forensic accounting si transaksi yang diujikan itu tidak bisa sampel, tidak bisa hanya beberapa transaksi saja yang diujikan, tetapi seluruh transaksi yang berhubungan dengan hal yang diaudit harus dicek, harus diperiksa gitu ya. Itu bedanya antara general audit dan forensic accounting atau accounting investigasi. Makanya accounting investigasi itu dia lebih dalam.
karena dia harus membuktikan apakah betul terjadi fraud atau tidak, dan ini harus hati-hati karena akan dibawa ke ranah hukum, ke pengadilan, dan ada sangkutannya dengan nama baik seseorang begitu. Salah-salah, kalau kita salah menyimpulkan, malah bisa berbalik kepada, khawatirnya bisa berbalik kepada si auditornya, malah auditornya dituntut gitu ya, bisa seperti itu. Makanya harus dalam teliti, detail dalam pengujian di forensic accounting. Sedangkan untuk periode, kalau general audit kan periodenya itu mengikuti periode laporan keuangan ya. Jadi audit untuk laporan keuangan misalnya tahun 2022 gitu. Jadi biasanya per tahun kah atau per semester kah gitu. Berbeda dengan forensic accounting. Kalau forensic accounting itu tidak ada batasan periode. Selama memang ada transaksi itu ada hubungannya dengan kasus yang sedang diperiksa, walaupun misalnya transaksinya sudah 10 tahun yang lalu gitu ya, 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, tetap harus diperiksa, tetap harus dicek, tetap harus diaudit. Jadi dalam forensic accounting itu tidak ada batasan waktu. Nah, kemudian untuk verifikasi aset ya, verifikasi aset dan liability, kalau general audit itu kan biasanya berdasarkan ya relies on management certificate atau management representation. Jadi dia berdasarkan pernyataan manajemen saja gitu ya. Jadi yang diperiksa adalah yang sesuai dengan pernyataan manajemen untuk verifikasi aset dan hutang gitu. Berbeda dengan forensic accounting. Kalau forensic accounting dia itu udah nggak lihat pernyataan si manajemen atau si pelaku. Jadi dia betul-betul independent verification. Dia melakukan sendiri verifikasinya yang dirasa ini mencurigakan gitu ya. Kemudian untuk off balance sheet item atau seperti kontrak ya, perjanjian. Kalau general audit itu kan kontrak dan perjanjian itu digunakannya untuk to forge the arithmetic accuracy and compliance with procedure. Jadi untuk memastikan bahwa memang perhitungan-perhitungan di laporan keuangan sudah sesuai dengan kontrak dan sudah taat terhadap kontrak tersebut, begitu ya. Kalau dari general audit kan si kontrak ini digunakan untuk memastikan bahwa semua transaksinya memang sudah taat dengan kontrak atau prosedur. Berbeda dengan forensic accounting gitu. Kalau forensic accounting tidak hanya sekedar memastikan bahwa transaksi sesuai dengan kontrak, tetapi dia juga harus menganalisa apakah kontraknya atau perjanjiannya itu sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia misalnya, kalau dilakukan di Indonesia, dan apakah kontraknya itu wajar atau patut gitu ya. Kalau misalnya kontraknya ternyata tidak wajar atau hanya menguntungkan sebelah pihak atau justru merugikan sebelah pihak, itu juga harus dijabarkan dalam forensic accounting gitu. Jadi forensic accounting tidak hanya memastikan bahwa transaksinya sesuai dengan kontrak, tapi juga menganalisa kontraknya itu apakah sesuai patut, apakah wajar, apakah sesuai dengan regulasi yang berlaku di suatu negara secara umum, sehingga kontraknya juga diuji gitu ya. Kemudian jika untuk yang terakhir adalah kita lihat perbedaannya berdasarkan adverse finding if any. Jadi produk akhir dari general audit dan forensic accounting. Kalau produk akhir itu kan ada negative opinion ya untuk general accounting. Nah, kalau untuk forensic accounting, produk akhirnya adalah pernyataan apakah memang telah terjadi fraud, dan untuk forensic accounting atau audit investigatif, dia harus sudah bisa menemukan nama atau pelaku dari si fraud tersebut ya. Jadi untuk forensic accounting, penemuan yang adverse-nya adalah menyatakan bahwa memang fraud terjadi dan sudah ada pelakunya gitu ya. Jadi yang diduga pelakunya sudah ada. Gitu ya. Itu perbedaan antara audit umum dan forensic accounting atau audit investigasi. Jadi dari
pemaparan dari slide sebelumnya, jadi kita bisa menyimpulkan ya bahwa audit investigatif itu jika kita bandingkan dengan audit umum adalah audit investigatif secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu upaya untuk pembuktian atas suatu kesalahan atau fraud sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, istilah audit investigatif menegaskan bahwa yang dilakukan adalah suatu audit ya. Jadi memang untuk prosesnya proses seperti proses audit gitu, yang tujuannya untuk mengungkap fraud. Nah, audit investigatif diarahkannya kepada pembuktian ada atau tidaknya fraud dan perbuatan melawan hukum lainnya. Sedangkan audit umum atau audit keuangan adalah audit yang bertujuan untuk pemberian pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Atau yang disebut juga opini audit. Ya, yang berikutnya kita akan membahas lebih dalam terkait dengan audit investigatif. Tadi sudah dijelaskan bahwa audit investigatif adalah metodologi untuk menyelesaikan tanda atau gejala atas adanya dugaan fraud ya. Nah, metodologinya itu adalah proses dari awal hingga akhir tentunya ya. Jadi audit investigatif itu sama seperti audit pada umumnya, ada prosesnya ya. Nah, metodologi audit investigatif menetapkan suatu proses atau alur yang seragam untuk menyelesaikan tanda atau gejala atau dugaan fraud secara tepat waktu. Jadi sama harus tepat waktu karena tentunya untuk satu kasus kan sudah dijadwalkan ya kapan persidangan dan lain sebagainya, sehingga tetap sama seperti audit pada umumnya harus diselesaikan secara tepat waktu. Nah, prosesnya atau prosedurnya dalam audit investigatif ini dikatakan bahwa bergeraknya itu dalam urutan linier dari umum ke khusus. Jadi pemeriksaannya itu pemeriksaan secara umum dulu, baru ke pemeriksaan secara khusus ya, atau secara bertahap yang fokusnya pada pelaku dengan cara menganalisis bukti-bukti. Oke. Jadi untuk audit investigatif prosesnya bisa kita lihat di sini. Yang pertama, sebelum memulai proses audit investigatif, seorang auditor investigatif itu harus mengasumsikan bahwa audit investigatif ini nantinya akan berakhir di proses litigasi atau proses hukum, gitu ya. Sini katanya assume litigation will follow, jadi akan berakhir di proses hukum atau nantinya hasil dari audit investigatif ini akan dijadikan sebagai bukti pendukung untuk proses hukum. Oke. Kemudian di sini ada act on prediction, jadi kita akan ada prediksi-prediksi. Kemudian harus ada approach from two perspective, pendekatannya itu harus melalui dua sisi. Yaitu apa maksudnya? Audit investigatif itu harus bisa membuktikan pendekatannya ya. Jadi dia harus mencari bukti-bukti bahwa fraud itu terjadi, tetapi dia juga harus bisa mencari bukti-bukti bahwa fraud itu tidak terjadi. Kenapa? Karena nanti dalam persidangan kita punya lawan yang lawannya bertentangan dengan kita. Ketika kita sudah punya banyak bukti bahwa itu fraud terjadi atau tidak terjadi, sehingga ketika kita berhadapan dengan lawan kita sudah cukup bukti gitu ya, dan kesimpulan yang kita ambil juga menjadi tidak bias ya. Jadi kenapa harus ada dua pembuktian? Untuk memastikan bahwa simpulan yang kita ambil itu tidak bias, karena ini tidak main-main ya, berhubungannya dengan hukum. Ketika kita salah menarik kesimpulan, khawatirnya justru nanti kitanya yang dituntut gitu. Jadi kita harus yakin betul fraud itu ada dengan cara membuktikan juga bahwa fraud itu tidak ada gitu. Kemudian ini katanya move to general to specific. Kemudian yang terakhir, gunakan fraud theory approach atau pendekatan teori fraud. Yang pertama ada analyzing available data, creating hypothesis, testing hypothesis, refining and amending the hypothesis. Ini akan kita bahas lebih dalam di slide berikutnya. Oke.
Nah, tadi kan kita sudah membahas langkah-langkah dalam audit investigatif, yang di sana dikatakan bahwa audit investigatif yang pertama harus ditanamkan dalam auditor investigatif adalah mengasumsikan bahwa proses audit investigatif ini nantinya akan berakhir di perkara hukum ya, di persidangan. Jadi setiap audit investigatif harus dilakukan dengan asumsi bahwa kasus tersebut akan berakhir di proses litigasi atau persidangan gitu ya. Ini maksudnya atau tujuannya adalah untuk memastikan dan memaksa bahwa investigator melakukan investigasi sesuai dengan bukti yang tepat dan tetap berpedoman pada aturan-aturan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Jadi maksudnya adalah agar si auditor investigatif ini berhati-hati gitu ya dalam melakukan audit investigatif. Dia betul-betul harus mengumpulkan bukti dan meyakinkan bukti tersebut memang layak untuk diajukan di proses persidangan gitu ya. Tadi tujuannya apa? Tujuannya supaya hasil analisanya atau kesimpulan auditor investigatif tidak bias dan tidak ada tuntutan balik kepada si auditor. Begitu ya. Kemudian act on prediction. Maksudnya apa? And on prediction itu maksudnya adalah investigator itu harus mematuhi aturan dan hukum. Nah, oleh karena itu, investigator tidak boleh melakukan atau melanjutkan audit investigatif tanpa adanya prediksi yang tepat. Oke. Jadi biasanya permintaan untuk mengaudit investigatif itu kan berangkat dari ada laporan ya, laporan dari whistleblower atau dari siapapun begitu ya, atau ada hasil dari laporan audit keuangan yang reguler. Di sini menemukan adanya kemungkinan fraud misalnya, kemudian misalnya ada permintaan dari pihak penyidik gitu. Nah, kalaupun audit investigator diminta untuk melakukan audit investigatif, sebelum memutuskan untuk melakukan audit investigatif, auditor itu harus betul-betul yakin bahwa memang betul ada prediksi terjadinya fraud gitu ya. Prediksi itu apa sih? Kalau kata teorinya, prediksi adalah totalitas keadaan yang akan mendorong individu dengan akal sehat, terlatih secara profesional, dan bijaksana untuk percaya bahwa fraud atau penipuan telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Jadi dengan kata lain, prediksi adalah dasar melakukan investigasi, dan setiap langkah yang diambil selama pemeriksaan dimulai. Oke, jadi kita harus melakukan audit investigatif kalau memang betul yakin bahwa memang ada fraudnya. Jadi kemungkinan besar fraud itu memang terjadi gitu ya. Jadi harus yakinkan dulu bahwa memang kemungkinan fraud itu terjadi. Tuh. Caranya gimana? Caranya kan di slide awal tadi dijelaskan caranya untuk mengetahui mendeteksi awal, setidaknya kita harus bisa menjawab 5W, 2H ya. Atau setidaknya kita ada juga teori yang mengatakan untuk bisa melanjutkan audit investigatif setidaknya telah terjawab dulu yang 3W. Jadi what, when, dan where gitu. Kemudian yang berikutnya adalah approach from two perspective. Investigator itu harus melakukan investigasi dari dua perspektif. Tadi sudah dijelaskan juga secara singkat bahwa jadi dia itu harus membuktikan bahwa fraud memang ada, tetapi di lain pihak juga dia harus mencari bukti-bukti yang mungkin mendukung atau membuktikan bahwa fraudnya itu sebetulnya tidak terjadi. Kenapa sih? Karena untuk meyakinkan bahwa simpulan atau analisa audit investigatif itu tidak bias, tidak salah gitu ya. Karena kita tidak bisa sembrono mengatakan ada fraud kalau belum yakin kan, karena fraud tuduhan itu berhubungan dengan citra seseorang ya gitu, dan ini masuk ke ranah hukum gitu. Kalau kita salah menyimpulkan, maka khawatirnya kita yang akan berbalik ke diri kita sendiri gitu ya. Kita bisa dituntut atau diragukan kredibilitasnya begitu. Jadi seorang fraud
investigator itu, jadi kita harus cari bukti kemungkinan fraud itu terjadi, yang mendukung fraud itu mungkin terjadi, tetapi kita harus bisa juga menemukan bukti-bukti mungkin fraud itu tidak terjadi. Jadi kita harus menelaah juga alibi ya, kalau misalnya dalam dunia hukum atau detektif misalnya alibinya itu apa gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah di sini katanya ada alasan dibalik pendekatan dua perspektif ini adalah bahwa kedua sisi fraud harus diperiksa karena di sebagian besar sistem hukum dunia, jadi di pengadilan itu, di dalam dunia pengadilan itu hakim itu akan menguji pembuktian bahwa memang satu kasus terjadi dan akan menguji pembuktian memang satu kasus tidak terjadi. Makanya kan ada dua pihak ya, ada pihak jaksa yang menuntut, ada pihak pengacara yang membela gitu, dan masing-masing ini kan mengajukan bukti-bukti gitu ya. Jadi oleh karena itu kita sebagai audit investigatif pun harus melakukan pengujian yang dalam dua perspektif ini, yang membuktikan memang terjadi dan membuktikan tidak terjadi gitu. Selain itu, dengan adanya dua pengujian dari dua perspektif, ini kita sebagai investigator akan terjaga objektivitasnya gitu ya. Yang berikutnya, tadi kita ada bilang bahwa sudah dijelaskan juga sebelumnya, tahapan dari audit investigatif itu kita harus melakukan analisa atau proses audit dari yang umum ke yang spesifik. Jadi dalam melakukan audit investigatif itu biasanya kita mencari fakta-faktanya itu nggak langsung ke yang spesifik. Maksudnya apa? Misalnya gini, kita udah tahu nih ada dugaan tersangka ya, ada dugaan tersangka. Biasanya kita mewawancarainya itu jangan mewawancarai tersangkanya dulu, tapi wawancarai dulu orang-orang dekat si tersangka, orang-orang yang mungkin berhubungan dengan si tersangka gitu. Kenapa? Karena ketika kita mencari bukti dari orang-orang terdekatnya dulu, nantinya ketika kita mewawancara si tersangka, dia relatif tidak bisa mengelak ya, karena kita sudah punya info dari orang-orang yang terdekatnya. Berbeda dengan kalau kita langsung mewawancarai si tersangka, biasanya kan mereka bisa langsung mengelak gitu. Makanya biasanya teknik audit investigatif itu harus dari general to spesifik gitu ya. Di sini dijelaskan bahwa audit investigatif dimulai ketika fakta atau bukti tidak diketahui atau tidak jelas. Oleh karena itu, investigator harus memulai dari yang umum ke khusus. Artinya, proses investigasi harus dimulai dengan informasi umum yang diketahui, mulai dari informasi besaran atau informasi pada kulit-kulit kasusnya, baru ke rincian yang lebih spesifik gitu ya. Nah, seperti contoh yang tadi saya sampaikan, misalnya nih, pertimbangan urutan wawancara dalam pemeriksaan audit investigatif ya. Di sebagian besar pemeriksaan itu biasanya investigator itu mewawancarai saksi-saksi terlebih dahulu daripada si pihak-pihak yang diduga menjadi pelaku gitu. Kenapa? Karena dari saksi kita dapat informasi umum ya. Nah, setelah dari saksi baru kita beralih ke pihak-pihak yang lebih dekat dengan pelaku. Misalnya saksi-saksi yang mungkin terlibat gitu ya dalam kejadian fraud gitu. Jadi urutannya bisa seperti ini. Misalnya yang pertama, kita wawancara dulu saksi dari pihak ketiga yang netral ya, yang mungkin paling sedikit tahu tentang kasusnya. Baru ke pihak yang dicurigai ikut terlibat gitu ya. Baru setelah itu pemeriksa atau mewawancara si suspek utama atau si pelaku begitu. Misalnya ada kasus penggelapan uang perusahaan. Misal itu dilakukan oleh direktur ya, oleh direktur. Kita analisa dulu, ini kalau terduganya direktur,
mungkin kan direktur biasanya nggak langsung pegang uang ya, dia kan pasti yang pegang uang adalah bendahara atau misalnya kasir gitu ya. Tentunya ketika dia mengambil uang, si kasir ini mungkin membantu menyalurkan uang ke si direktur, misalnya seperti itu. Jadi berarti urutannya kan direktur ini adalah suspek yang pertama atau pelaku, si kasir ini adalah mungkin saksi yang bisa juga terlibat, misalnya begitu ya. Kemudian kalau yang ketiganya misalnya adalah OB atau jangan OB, bagian umum yang biasanya misalnya bertugas untuk dimintai tolong untuk menyetorkan uang ke bank, misal seperti itu ya. Itu kan mungkin dia tidak tahu apa-apa ya, dia mungkin tidak terlibat, dia hanya disuruh saja gitu oleh si kasir misalnya, tolong transferkan ke rekeningnya direktur, misal seperti itu. Jadi urutan mewawancarainya adalah si orang yang disuruh ke banknya, kemudian kasirnya, baru ke si direkturnya. Itu contohnya ya, contoh sederhananya. Seperti itu. Oke? Oke, sudah selesai pembahasan kita mengenai pengantar untuk akuntansi forensik dan audit investigatif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian terkait audit investigatif dan akuntansi forensik. Sekali lagi, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.